Ibu terkasih, damai Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan, penghapus dosa, dan penolong yang setia dalam hidup kita. Yuk memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Tuhan Yesus yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Harapanmu juga, harapan semua orang. Yeay, mana goyangannya, mana tepuk tangannya, mana sukacita, karena Tuhan sumber sukacita dan harapan. Yuk katakan, Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Amin, amin, amin. Yesus harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan kita semua. Mana saudara katakan amin. Yeay. Saya senang menjadi anak Tuhan Yesus, dan hidup saya hari-hari yang ada, Dialah satu-satunya pengharapanku, pembelaku, penghapus dosaku, penyembuh. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus pelepas dosaku dan dosamu. Amin. Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku.
Siapa yang jadikan Tuhan Yesus adalah harapan kita. Saya. Biarlah pujian ini senantiasa menguatkan kita, serta mengingatkan bahwa ketika kita putus asa, tidak punya harapan, ada satu harapan yang selalu setia menolong kita. Namanya, pribadinya, dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengharapanku hanya Tuhan Yesus yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus, pelepas dosaku dan dosamu. Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dor, ada sukacita. Amin. Hari yang baru dimulai dengan memuji Tuhan, sumber harapan kita semuanya. Amin. Dia membelaku dalam pencobaan. Ku dibebaskan in Jesus name dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Amin. Dosamu diampuni. Amin. Tuhan Yesus, Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Menyanyi, memuji Tuhan adalah kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Karena Tuhan Yesus, Dia bertahta di atas puji-pujian. Yeay. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Hore! Sungguh bahagia bila percaya Yesus. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Amin. Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Amin. Yesus, pelepas dosaku. Dia sumber selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia
harapanku. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus adalah pengharapan setiap orang yang percaya kepadanya dan juga setiap manusia, karena setiap insan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, padaku, apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita, baik pemberian lewat doa, karunia Tuhan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap manusia, maupun juga lewat penumpangan tangan dan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca senantiasa. Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian di hari yang baru ini. Tuhan Yesus beserta kita, dan firman ini menjadi makanan rohani bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Karena ada makanan jasmani untuk manusia jasmani. Ya, ada makanan rohani untuk rohani kita, Bapak Ibu sekalian. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membuka hari ini banyak dari 1 Timotius pasal 4 ya. Di sini perikopnya tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Saya akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus boleh tolong setiap kita memahami firman dan rema ini untuk Bapak Ibu terkasih dan kita semuanya. Amin. Pertama-tama kita melihat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Setiap manusia, kita perlu memahami hal ini, punya kelebihan, punya talenta masing-masing, punya karunia berbeda-beda. Dengan kita mengingat hal ini, marilah kita sama-sama untuk tidak lalai mempergunakan karunia yang sudah Tuhan kasih kepada kita, masing-masing unik dan berbeda. Ada yang punya kelebihan A, kelebihan B, kelebihan C. Itu karunia Tuhan dalam hidupmu. Ada yang memang dikasih kepintaran yang luar biasa. Sama-sama belajar, sama-sama tekun, tapi dia lebih pintar dari saya. Itu karunia Tuhan buat dia. Yang penting sama-sama kita tidak lalai mempergunakan karunia yang Tuhan sudah kasih. Karena nanti yang Tuhan tanya adalah diri kita masing-masing. Jangan jadi orang sibuk urus orang lain. Nanti waktu ditanya kita tidak bisa menjawab. Ditanya tentang pribadi kita, kita jawab tentang pribadi orang lain. Setiap kita masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban diri masing-masing terhadap karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita. Jadi ada yang kalau menyanyi, kalau pastor menyanyi itu suaranya pas-pasan.
Dan bahkan juga di komentar tadi ada yang bilang kocak kayak anak TK. Iya memang. Suara saya bukan seperti suara penyanyi. Saya hanya seorang biasa yang suka memuji Tuhan, mengekspresikan kasih Tuhan yang saya alami dalam hidupku ini. Saya bukan seorang penyanyi yang profesional. Syukur Bapak Ibu sekalian juga boleh mendapat berkat dari seorang hamba Tuhan yang tidak terlalu pandai menyanyi, tapi saya suka memuji Tuhan. Saya kalau di satu kebaktian terus diminta khotbah atau misalnya ada kesempatan memuji Tuhan, saya bukan karena saya merasa suara saya lebih baik, tidak, tapi saya suka memuji Tuhan, begitu kira-kira. Bahkan dalam puji-pujian itu kita bisa melantunkan ayat-ayat firman Tuhan, dan yang mendengar saya percaya berkat Tuhan mereka juga boleh mengalami kuasa Tuhan ketika suara firman Tuhan dibawakan dengan nyanyian. Contoh misalnya, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Kitab Mazmur 62 saya sudah menyanyikan, membaca dalam sebuah nyanyian. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku akan tetap tenang selama-lamanya. Amin, 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 amin. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing mengenal karunia-karunia apa yang Tuhan kasih kepada kita. Saya kenal beberapa orang yang punya kemampuan bikin kue begitu, ya. Dan ketika dia bikin kue itu enak, dan kalau dia dagang itu ramai gitu, banyak yang pesan. Itu ya talenta-talenta yang Tuhan kasih kepada mereka. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya, ayat ini berkata ayat 14, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah sekarang Pastor coba mundur, kita baca ayat yang ke-6. Sekali lagi bahwa perikop ini bicara soal tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Ya. Nah sekarang kita lihat dulu ayat yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Saya rindu menjadi pelayan Kristus. Tuhan tambah yang baik. Wih keren, amin. Tuhan, saya rindu menjadi pelayan Kristus. Tuhan tambah yang baik, amin. Siapa yang rindu juga menjadi pelayan Kristus, itu bagian kita. Dan pujian datang dari Tuhan, tambahan yang baik. Siapa yang rindu menjadi pelayan Kristus dan Tuhan kasih reward atau titel atau gelar yang baik? Saya. Maka kita perlu dengar-dengaran. Ya. Nah, dengan selalu mengingatkan hal-hal kepada saudara-saudara kita, jadi kita perlu memang saling mengingatkan. Karena hari-hari ini tentu banyak penggenapan firman Tuhan, termasuk munculnya pengajar-pengajar sesat. Maka sesama anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen saling mengingatkan. Ya. Dengan demikian kita sudah menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jangan lalai memperoleh karunia yang ada padamu, ya, yang sudah engkau terima dari Tuhan. Jangan lupa untuk saling mengingatkan hal-hal ini kepada orang lain, supaya kita menjadi pelayan Kristus yang baik, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul
dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi kita perlu saling ingatkan. Jangan percaya tahayul. Jangan percaya mitos. Jangan percaya dongeng nenek-nenek tua. Jadi karunia yang umum itu saling mengingatkan, puji Tuhan. Nah, di sini latihlah dirimu beribadah. Mari Tuhan mau kita menjadi pelayan Kristus yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik. Apa itu? Saling mengingatkan. Untuk apa? Apa yang inti kita ingatkan? Latihlah dirimu untuk beribadah. Latihlah dirimu untuk beribadah. Jangan tinggalkan ibadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Bapak Ibu, fitness itu ada gunanya tapi terbatas. Namun ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini yang kita perlu saling mengingatkan. Di zaman ini semua zaman serba instan, serba mudah. Maka kita harus konsisten belajar untuk tetap melatih diri kita beribadah. Puji Tuhan. Setiap hari kita berkesempatan juga memuji Tuhan bersama-sama melalui live streaming ini. Ini kita perlu latih Bapak Ibu sekalian. Ayo yang sudah mulai malas-malasan, yang sudah mulai ogah-ogahan, ya, yang sudah mulai jenuh. Nah, kita perlu, ayo bakar lagi semangat kita, latih untuk beribadah. Yang sudah mulai, aduh sudah capek ibadah dulu. Firman yang datang ingatkan kita saudara-saudara, jangan kendor, jangan kasih kendor, gaspol. Latihlah dirimu beribadah. Kalau kita selama ini beribadah dan mulai kendor, ayo latih, exercise more again, latih lagi untuk beribadah. Amin. Amin. Karena ibadah itu banyak gunanya, berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi namanya ibadah kepada Tuhan Yesus itu perlu dilatih. Dan ingat baik-baik, ibadah kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah rugi. Yang ada untung, yang ada manfaat. Ibadah kepada Tuhan Yesus nggak ada negatifnya, yang ada positif thinking, positif melulu, positif yang baik, Bapak Ibu sekalian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayo. Kalau kita merasa tadi, saya tidak punya karunia seperti dia, saya nggak punya karunia seperti dia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama punya mulut. Mulut dipakai untuk apa? Saling mengingatkan. Latihlah dirimu beribadah, jangan tinggalkan ibadahmu. Nanti kita di kekekalan di rumah Bapa di kerajaan surga, kita akan beribadah senantiasa kepada Tuhan. Menyembah Dia yang kudus, Dia yang suci, Dia yang layak, Dia kekasih jiwa kita, mempelai surgawi kita. Jadi jangan alasan saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, beda sama Pastor Andy, beda sama pendeta sana, beda sama orang Kristen itu, beda sama, bukan. Oke, memang beda itu unik, beda itu tidak harus sama. Tetapi sama-sama kita punya dikasih mulut. Saling mengingatkan. Mari menjadi pelayan Kristus yang baik. Saling mengingatkan. Ya,
Tentu harapannya Pastor Andy dengan kita saling mengingatkan gini, supaya orang-orang tidak terpengaruh seperti zaman Timotius ketika menghadapi pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat itu ada di antara kita. Dengan kita sesama tubuh Kristus saling mengingatkan, itu berarti kita saling peduli. Kemarin Pastor Andy mendapatkan sebuah pujian dari Bapak Camat. Dia mengatakan dia rindu supaya banyak masyarakat di seputar Balikpapan Tengah itu mencontoh ya apa yang dibuat oleh Pastor Andy. Yaitu contoh lain misalnya kesabarannya dalam menghadapi proses-proses perizinan sampai semua boleh berhasil dalam pimpinan berkat mujizat Tuhan. Dan juga kepeduliannya kepada lingkungan, serta bagaimana dia boleh menata yang tadinya tempat di mana kami sebelum benahi tempat itu selain daripada rawan longsor juga karena kita ada di posisi turunan jalan, itu kalau sampai orang berhenti itu ada resiko. Maka dengan kita membuat parkiran dan kita merapikan semua itu rupanya menjadi sebuah apresiasi. Dan dia rindu supaya masyarakat lain juga boleh mencontoh ini. Bukan berarti harus mahal, tetapi sebetulnya yang kita harus mulai timbulkan di dalam hati kita itu rasa peduli, rasa care. Kalau kita hamba Tuhan, kita tidak boleh hanya ego, hanya tentang pelayanan yang mereknya kita, organisasi kita, tapi kita juga membangkitkan empati, rasa peduli dengan hamba Tuhan, rekan-rekan yang lain. Ya, saya kasih apresiasi bagi hamba Tuhan yang peduli, seperti misalnya berbagi sembako dengan rekan-rekan pelayanan, atau peduli untuk boleh jadi saluran berkat bagi sesama hamba Tuhan. Puji Tuhan, senang. Saya kasih apresiasi bagi Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan, apalagi kalau dia sudah dipercaya Tuhan perkara-perkara besar, diangkat Tuhan lebih, dikasih talenta-talenta yang luar biasa, tapi dia peduli dengan sesama rekan pelayanan. Itu luar biasa loh. Karena itu juga adalah karakter Kristus, yaitu Raja yang menghamba. Mari menjadi hamba Tuhan yang humble. Hineni, miliki hati hamba. Ingat, setinggi apapun hamba Tuhan diangkat, dipromosi, dipercaya Tuhan, ingat, dia itu harus punya hati hamba, hati yang melayani, hati yang selalu merendah. Sekalipun direndahkan, dia tetap merendah, tidak meninggi. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara, ayat 12 Pastor bacakan dari 1 Timotius pasal 4. Kalau kita melihat ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 12 sekarang lanjut. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Begini Bapak Ibu sekalian, coba kita ingatnya kembali. Waktu pertama-tama kita hidup dalam Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, diajar tentang firman Tuhan Yesus, tentu hati kita melimpah dengan kasih. Melimpah dengan kasih. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Nah ini rema yang Pastor dapat dan Pastor coba bagikan. Coba kita renungkan semakin ke sini. Tujuan Pastor sharing rema ini supaya kita jangan sampai terjebak dalam sikap yang keliru. Semakin ke sini, semakin kita belajar teologi, semakin kita punya gelar akademis, jangan sampai kasih itu hilang lantas kita melayani dengan ego.
Lantas tanpa sadar kita melayani dengan hati yang tinggi atau kesombongan. Merasa sudah bisa, merasa sudah paham, merasa sudah menguasai firman Tuhan. Tapi ingat, kita berangkat dari mana? Dari yang orang berdosa, tidak ngerti apa-apa. Tuhan mengasihi kita, dan kasih itu begitu besar kepada Tuhan dan sesama. Jangan sampai kita sudah semakin melayani, semakin masuk tahunan, puluhan tahun melayani, kita menjadi sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih lebih paham sekarang. Tanpa sadar, kasih itu mulai pudar, kita malah melayani dengan penghakiman. Di sini Tuhan ingatkan kita bahwa kita perlu ajarkan semua itu. Ajarkan apa yang sudah kita tahu dengan keteladanan. Keteladanan jauh lebih bermakna, lebih memberi pengaruh daripada sekedar ajaran. Tanpa keteladanan, keteladanan jauh lebih penting dan bermakna, berfaedah daripada hanya teriak-teriak sesat, sesat, sesat. Kalau kita memang ada di situasi banyak penyesat, apakah dengan kita berteriak sesat, 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 sesat itu menjadi lebih baik? Belum tentu. Seumpama kita ada di dalam ruangan yang gelap, kita teriak-teriak gelap, 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 gelap. Apakah itu bisa merubah? Belum tentu. Tapi kalau kita ada di dalam suasana yang gelap, kita cukup nyalakan lampu. Ketika lampu itu menyala, terang itu otomatis gelap pergi. Ketika lampu menyala, otomatis terang itu mengusir kegelapan. Kalau kita hari ini merasa ada di tengah-tengah begitu kuat penyesat-penyesat, tidak cukup kita hanya teriak sesat, sesat, sesat. Tapi nyalakanlah lampu, kegelapan akan pergi. Mari jadi teladan. Keteladanan berbicara lebih kuat daripada kita teriak-teriak pakai mixer speaker yang besar. Keteladanan jauh lebih penting dan akan menyentuh banyak orang dibandingkan kita hanya teriak-teriak sesat, sesat, sesat. Tapi kita lupa memberikan contoh dan teladan. Maka Tuhan katakan, jadilah teladan. Apa yang kau sudah pelajari itu baik, tapi jangan lupa mempraktekannya. Ilmu yang kita dapat tidak boleh membuat kita sombong. Kalaupun ilmu belajar, ilmu padi, makin berisi, makin menunduk. Bapak Ibu terkasih, orang tua, mama papa, mungkin engkau tidak terlalu memahami firman Tuhan seperti hamba Tuhan yang sekolah Alkitab. Tapi apa yang kau dengar, apa yang kau baca, yang kau bisa pahami, lakukan dengan tekun, dengan setia. Lihat bagaimana firman ini tumbuh hidup dan berbuah dalam hidup kita. Firman Tuhan ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dimengerti, untuk kita melakukan. Yang paling penting kalau kita melihat di sini saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi teladan, saling mengingatkan untuk kita latih beribadah. Setiap kita punya karunia yang dari Tuhan berbeda-beda. Tidak usah dibanding-bandingkan. Kalau bicara soal pelayanan, saya melihat banyak gereja-gereja yang bagus.
punya tim yang hebat-hebat. Pelayanan kami ini sederhana saja. Nanti ketika kita buka kembali kebaktiannya, hanya ada piano, pujian juga sederhana seperti ini, ya. Mungkin juga kami tidak bisa tampilkan teksnya. Kadang-kadang mungkin bisa kalau ada yang bisa membantu. Saya tahu ini sangat sederhana dibandingkan zaman sekarang yang semua serba wah, serba teknologi, serba media yang super canggih. Saya tahu, saya tidak sehebat misalnya gembala-gembala yang di kota-kota besar, yang gereja besar, jemaat dipercaya banyak. Saya tidak seperti mereka. Saya mendukung mereka. Saya pun nggak boleh minder dan rendah hati. Saya juga perlu belajar. Tapi apa yang ada padaku yang Tuhan percayakan, kita mau setia. Contoh seperti ini saja, live streaming setiap hari, pastor belum bisa upgrade. Ya, begini-begini Jikodom, begini-begini saja. Padahal rindu juga, seperti live streaming ini, terus ada di bawah running text jalan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan layanan doa, hubungi pelayanan doa in Jesus name di sini. Rindu juga sebetulnya. Lalu di sana ada, misalnya ada logo-logo yang menarik, membuat mata melihat itu menjadi enak. Atau mungkin ketika pastor ngomong firman Tuhan, ayatnya muncul di sini, belum bisa, kasihan. Tapi bukan berarti menolak, tapi juga rindu. Kalau Tuhan perlengkapi, saya siap Tuhan. Tapi saya tidak boleh menaruh rasa minder, juga tidak boleh iri dengan channel-channel YouTube yang diberkati luar biasa dengan teknologi multimedia yang sudah support sistem luar biasa. Intinya adalah jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, padaku, pada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara soal rasul-rasul, luar biasa loh. Dia tumpang tangan, orang bisa penuh Roh Kudus. Luar biasa loh. Luar biasa. Dia tumpang tangan, orang sakit bisa sembuh. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Kalau Tuhan kasih kita karunia itu, puji Tuhan. Tapi setiap orang percaya diminta untuk saling mendoakan. Jangan lantas merasa saya tidak seperti rasul-rasul yang tumpang tangan orang penuh Roh Kudus atau sembuh. Saya nggak seperti mungkin Pastor Andy yang tidak kesaksiannya banyak, orang-orang mendapatkan pertolongan Tuhan lewat doa-doanya. Saya menjadi minder. Nggak boleh. Jangan karena merasa tidak bisa lantas kita lalai mempergunakan karunia ataupun menjalankan amanat agung, ataupun kita tidak pede sehingga udahlah kalau tumpang tangan udah Pastor Andy aja, kalau saya enggak lah. Kita perlu saling mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan kalaupun Bapak Ibu mau mendoakan Pastor Andy senang sekali. Karena saya bukan superhero, saya bukan Superman, saya juga bukan Batman. Saya manusia biasa yang punya keterbatasan, punya kekurangan, punya banyak kehilapan. Saya dalam bergumul dalam hidup ini supaya senantiasa hidup mau Tuhan selaras dengan hatimu. Saling mendoakan. Karena itu adalah memang perintah Tuhan, saling mendoakan. Kamu sudah menerima banyak karunia Tuhan, seperti misalnya kuasa, maka kamu juga mendoakan orang. Jadi kalau kita mendoakan orang sembuh, nggak usah GR. Belum sembuh, nggak usah minder. Demikian Pastor Andy senang. Iya, sambil belajar. Saya belajar yang lebih berhasil, saya lebih belajar lebih senior, saya belajar juga dari orang-orang biasa. Bahkan saya belajar dari seorang pemulung. Hampir setiap pagi ketika Pastor aktivitas, saya melihat pasangan ini, laki-laki dan perempuan tua, jalan.
mengumpulkan botol-botol atau apa yang bermakna dia taruh. Dan salah satu mereka membawa tas YouTube Pastor Andy Simon TV karena dia beberapa kali kita kasih bantuan sembako. Jadi di sembako itu ada, kita punya tas khusus, ada tulisan Pastor Andy Simon TV YouTube. Dia gigih. Dia juga tidak minder dengan orang setiap hari naik sepeda motor. Dia tiap hari jalan kaki dengan setia mengambil botol-botol atau apa yang bermakna. Mungkin dia bisa daur ulang atau dia bisa jual. Luar biasa. Saya belajar dari hal itu. Ketika saya berkesempatan untuk memberkati Bapak Ibu terkasih ini, mereka mengucapkan kalimat-kalimat doa. Terima kasih, semoga panjang umur. Saya tidak boleh meremehkan. Saya menghargai. Saya katakan amin. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sama-sama. Saya belajar untuk setiap perkara-perkara yang kecil. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan minder. Setiap kita pasti punya karunia dari Tuhan. Pasti. Tapi juga jangan lantas berkata, saya tidak punya karunia mendoakan orang. Lantas kalau anakmu sakit, engkau berharap harus hamba Tuhan datang doa. Tidak juga. Kalau anakmu sakit, tumpan tangan. Tumpan tangan dan doa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam kehidupan orang percaya. Tumpan tangan anak saya, Tuhan Yesus, engkau kesembuhan kami. Amin. Tidak mustahil anakmu menjadi sembuh, karena yang menyembuhkan bukan kita, tetapi dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang menyembuhkan. Amin. Amin. Ya, sekarang 13 kita baca. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan Pastor Andy dengan Tuhan itu seperti tripod. Itu kaki penyanggah kamera yang jumlahnya 3. Karena kalau kaki penyanggah kamera itu cuma 1, dia bisa miring, tidak bisa berdiri. Kalau cuma 2 juga bisa tidak seimbang, tapi 3, maka disebut tripod. Bagi Pastor Andy, hubungan dengan Tuhan itu seperti tripod. Ada 3. Salah satunya adalah membaca kitab suci. Yang berikutnya adalah doa. Yang ketiga adalah menyembah Tuhan. Dari tripod 3 hal yang kita lakukan ini dengan tekun, maka kita akan melihat buah-buah firman itu hidup di dalam kita setiap hari. Bersyukur sama Tuhan, saya diberi kesempatan untuk bisa melayani orang-orang lintas gereja, lintas agama. Karena kasih. Saya tidak lantas merasa saya lebih daripada orang lain, tidak. Ini semua semata-mata karena kasih. Hubungan dengan Tuhan kita perlu jaga. Kalau kita punya karunia mengajar, ajarlah dengan baik, benar, dengan sopan. Jangan dengan kasar, jangan dengan cara-cara yang merendahkan agama lain. Tidak boleh juga begitu. Ajarkan kebenaran tanpa harus menyinggung keyakinan orang lain. Ajarkanlah kebenaran firman Tuhan tanpa harus meremehkan, tanpa harus merendahkan sesamamu, manusia ciptaan Tuhan. Ya. Bertekunlah membaca kitab suci. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak lalai pada janjinya. Banyak Tuhan tolong hidup saya. Ya memang tidak semua, karena bagian yang tidak ditolong Tuhan itu adalah area di mana Tuhan izinkan saya belajar untuk kedewasaan saya.
Tapi kalau mau bicara soal pertolongan Tuhan, karya-karyanya, mujizat-mujizatnya, itu banyak Tuhan tolong saya. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, banyak Tuhan tolong kita. Coba kita ingat kembali. Pasti banyak Tuhan tolong kita. Mari masing-masing, paling tidak kalau kita sudah ingat hal ini, kita mau juga mempergunakan kesaksian hidup kita untuk menguatkan orang lain. Kesaksian kita itu membangun orang lain. Firman Tuhan yang kita pelajari untuk membuat orang lain itu memaknai Tuhan adalah kasih, sehingga mereka boleh datang kepada sumber kasih itu. Bukan lantas memaknai kepintaran yang kita belajar secara akademis membuat kita menjadi sombong, arogan, dan seolah-olah kita yang paling benar dan kita menjadi hakim menyalahkan semuanya. Makasih banyak kesaksian, banyak ditolong Tuhan. Saya ditolong Tuhan, Bapak Ibu ditolong Tuhan. Bicara soal tanggal 8 Januari 2023, rencana Pastor Andy akan ada di Surabaya. Itu bertempat di Mall Grand City. Hari Minggu pagi itu tanggal 8. Ya, seberapa yang hadir, Pastor juga rindu untuk menumpangkan tangan kepada Bapak Ibu yang mau didoakan. Itu bukan ibadah kesembuhan, itu bukan KKR, itu adalah ibadah perdana gereja YHS di Grand City. Dan Pastor dapat sebuah kesempatan, kehormatan untuk diberi kesempatan untuk memimpin kebaktian di jam itu. Itu saja, puji Tuhan, tambahannya dan apa yang bisa Pastor bagi. Dan kiranya apa yang Tuhan anugerahkan, karunia kepadaku, kepada setiap pemirsa, itu bisa kita sama-sama tidak lalai dalam mempergunakannya. Kita setia mempergunakannya. Pastor pun demikian. Saya bukan penyembuh, saya tidak punya kekuatan apapun, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya kesaktian, ya. Tetapi yang saya baca firman Tuhan, supaya kita jangan lalai mempergunakan karunia yang Tuhan kasih. Dan salah satu hal yang Pastor belajar, dan puji Tuhan, rupanya jadi berkat, banyak orang boleh mengalami kebaikan Tuhan, jamahan Tuhan melalui penumpangan tangan kami hamba-hamba Tuhan. Dan itu saja yang Pastor tambahkan. Sebetulnya banyak banget yang sudah chat pribadi bertanya, bahkan sampai Timor Leste mau datang ke Surabaya, Papua, Kupang, NTT, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jakarta, kota-kota dari Makassar mau datang, Manado mau datang. Ya kalau bisa Pastor saran Pastor ini tidak perlu datang, apalagi kan jauh Bapak Ibu sekalian. Di kota Bapak Ibu tinggal ada banyak hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua yang siap mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tidak harus Pastor Andy yang menumpangkan tangan, karena firman Tuhan berkata setiap orang yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu Yohanes 1:12. Jadi Pastor ini pun tidak mau Bapak Ibu kultuskan, Pastor ini nggak mau Bapak Ibu mengidolakan saya. Kalau Bapak Ibu melihat sebuah keteladanan yang baik, puji Tuhan, mau dicontoh silahkan, tapi jangan lebih daripada itu, karena saya manusia biasa jikodong, yang pagi-pagi lapar pergi cari soto ayam, sop ceker, yang hangat-hangat, sama jikodong. Saya tidak lebih superior dari Bapak Ibu sekalian. Saya hanya seorang pemuda yang sudah menuju jadi om-om yang suka mendoakan orang. Kiranya Tuhan
juga tolong saya beri kesehatan. Tuhan berkati umur yang panjang supaya punya waktu lebih panjang melayani, mendoakan orang-orang yang butuh didoakan, orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya renungan ini boleh memberkati serta mengingatkan setiap kita bahwa jangan lalai mempergunakan karunia-karunia yang ada pada kita. Pastor ini mendoakan bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, diberkatilah tubuh dan kesehatanmu. Kelemahan-kelemahan tubuh berhenti dari tubuhmu saat ini in Jesus name. Jadilah sembuh. Bersihlah tubuhmu dari bakteri, virus, jamur, kuman. Diberkati engkau dengan keselamatan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan hidup baru bersama Tuhan. Hidup yang baik, hidup yang memberi, hidup yang menyembah, hidup yang setia menjalankan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Kasih dari surga memenuhi hati ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari Bapa memenuhi tempat kita. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Tuhan Yesus, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup kita. Mengalir kasih dari Tuhan Yesus, amin. Mengalir kasih dari tahta Tuhan Yesus. Oh, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup kita. Masuklah hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus beserta kita, hari bahkan sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Amin.